Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Richard Herian Ruku, mahasiswa Stikom Uyelindo Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul klasifikasi penyakit pada daun stroberi menggunakan metode Cummins, clustering, dan jaringan saraf tiruan. Yang pertama di sini kita masuk dulu ke sistem pakarnya. Secara umum, sistem pakar adalah sistem yang berusaha mendiagnosi pengetahuan manusia ke komputer untuk dirancang, memodelkan kemampuan penyelesaian masalah seperti layaknya seorang pakar. Dalam penyusunannya, sistem pakar mengkombinasikan kaidah-kaidah penarikan kesimpulan atau interface rules dengan basis pengetahuan tertentu yang diberikan oleh satu atau dua lebih dalam bidang tertentu. Kombinasi dan dua hal tersebut disimpan dalam komputer yang selanjutnya akan diproses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah tertentu. Di sini saya menggunakan metode Cummins. Metode Cummins di sini merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang bertujuan untuk mengelompokkan data yang ada ke dalam kelompok atau cluster. Karena merupakan contoh konsep data clustering, maka Cummins bersifat tanpa arahan. Metode ini mempartisi data ke dalam kelompok cluster sehingga data yang memiliki ciri atau karakteristik yang sama dijadikan dalam satu kelompok cluster yang sama, sedangkan data memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda dijadikan satu kelompok atau cluster data yang lain. Tujuan dari data clustering adalah meminimalkan objective function yang diset dalam proses clustering atau pengelompokan. Di sini saya mengambil permasalahannya, yaitu penyakit pada daun stroberi. Stroberi merupakan tanaman mempunyai beberapa spesies. Salah satu spesies tanaman stroberi yaitu Fragaria yang menyebar ke berbagai negara termasuk Amerika, Eropa, dan Asia. Selanjutnya spesies lain yaitu F. vesa, lalu L, lebih menyebar luas dibandingkan spesies lainnya. Jenis stroberi ini pula pertama kali masuk ke Indonesia. Kita lanjut saja ke bagian hamanya. Di sini ada 5 hama. Yang pertama ada ulat berayak. Di sini dia mempengaruhi pertumbuhan stroberi dan juga menjadi salah satu hama pada tumbuhan stroberi. Lalu ada bekicot. Bekicot tanpa cangkang. Di sini klasifikasi slug menggunakan buket, kingdomnya Animalia, phylumnya Mollusca, kelasnya Gastropoda. Lalu yang kedua ada white whalefield. Di sini ada klasifikasinya, kelas dan ordo. Lalu ada kutu hitam. Ada klasifikasinya pada tahun 2005. Selanjutnya kita masuk ke bagian flowchart. Flowchart ini adalah cara pengerjaan dari metode yang saya gunakan, Cummins. Yang pertama kita melakukan input data gambar daun. Jadi kita mengambil sampel daun stroberi yang terkena penyakit atau hama. Selanjutnya kita proses data gambarnya. Selanjutnya kita kelompokkan
segmentasinya, lalu klasifikasi. Masuk ke perbaikan citra. Perbaikan citra sampel dilakukan dengan cara meningkatkan kontras citra. Jadi kita harus mengambil gambar dengan kontras yang bagus seperti gambar di bawah ini. Lalu kita akan meningkatkan kontras citranya. Ini adalah cara untuk meningkatkan nilai intensitas piksel secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk memudahkan saat segmentasi citra, karena sampel citra yang digunakan sebelumnya intensitas cahayanya kurang seragam akibat pencahayaan yang tidak merata. Ini yang citra awal, lalu kita ambil yang perbaikan citranya atau mengambil gambar foto citra baru untuk cahayanya, kualitas cahayanya merata seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian segmentasi. Di sini kita mengambil sampel citra yang telah baik kualitasnya, yang gambar di atas. Kemudian segmentasi menggunakan metode K-means clustering, di mana citra dibagi menjadi 3 cluster berdasarkan nilai model warnanya. Alasan algoritma K-means clustering ini digunakan untuk segmentasi klasifikasi jenis penyakit, yang oleh karena metode ini melakukan pemodelan tanpa arahan dengan mengkelompokkan data K dalam beberapa clustering berdasarkan kesamaan karakter yang dimiliki. Hal ini membuat metode ini lebih tepat diimplementasikan untuk mengklasifikasikan jenis penyakit. Kita masuk ke K-means clustering model warna RGB, red, green, dan blue. Teman-teman bisa lihat gambar di bawah. Citra penyakit pada daun stroberi dikelompokkan menggunakan metode K-means clustering berdasarkan model warna yang tadi saya sudah jelaskan, di mana model warna RGB ini adalah model warna asli dari citra tersebut. Citra dikelompokkan menjadi 3 kelas tadi, warna biru, warna merah, dan warna hijau. Kita bisa lihat permodelannya seperti ini. Yang A ini adalah metode, ini adalah gambar K-means-nya, lalu yang ini dibagi dalam clustering citra, itu pencahayaannya. Selanjutnya K-means clustering model warna ASV, citra penyakit pada daun stroberi yang belum bisa terintegrasi secara sempurna menggunakan model warna RGB. Kemudian dilakukan segmentasi menggunakan metode K-means clustering berdasarkan model warna ASV, di mana model warna ASV ini adalah konversi dari model warna RGB. Ya, kita bisa lihat di sini K-means ASV-nya beda dengan metode K-means yang tadi. Lalu clusteringnya juga beda. Kita masuk ke perhitungan manualnya. Di sini nilai RGB pada citra dikonvers menjadi LAB untuk mengklasifikasikan perbedaan warna pada citra menjadi suatu kelas-kelas sesuai warna serta tingkat kecerahan. Pembagian kelas warna pada nilai LAB yaitu warna gelap akan dimasuk ke dalam kelas warna biru, sedangkan warna terang akan masuk ke dalam kelas warna kuning. Sampel yang telah dikelaskan warnanya kemudian ditampilkan masing-masing
segmen hasil klaster atau hasil kelompok dengan metode K-means clustering. Hasil segmen clustering tadi kemudian dipilih untuk dapat penyakitnya. Kemudian dihitung secara ekstraksi seperti gambar di bawah ini. RGB citra input. Kita masukkan sampel penyakitnya, lalu jangka waktunya, lalu masing-masing citra input juga sudah ditentukan target outputnya dengan keluaran citra input memiliki penyakit, gejala, penulisan masing-masing citra itu berdasarkan target outputnya. Kita bisa lihat target outputnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengalihan noise. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pengalihan noise-nya. Gambar A itu adalah citra hasil segmentasi, gambar B adalah citra biner hasil segmentasi, dan gambar C adalah akhir pengalihan noise. Ekstraksi ciri hasil dari gambar tadi yang telah tersegmentasi dengan sempurna kemudian diekstrak fitur atau ciri parameter dalam proses ekstraksi citra. 21 diffusion. Lalu ada masuk ke bagian jaringan saraf tiruan ya. Di sini algoritma pembelajaran JST yang digunakan dalam penelitian ini adalah backpropagation dengan 1 hidden layer dan 2 hidden layer. Perhitungan jumlah neutron pada hidden layer sesuai dengan persamaan. Di sini rumusnya NH sama dengan 1/2 buka kurung NI tambah N0 tutup kurung tambah kuadrat N dt. Keterangannya di sini NH itu adalah jumlah neuron minimal dalam hidden layer. Lalu NI di sini jumlah neuron dalam input layer. N0-nya jumlah neuron dalam output, lalu NDT jumlah data untuk proses pembelajarannya. Oke, berdasarkan rumus tersebut didapatkan jumlah hidden layer minimal pada rancangan JST adalah 15,6 atau bisa digenap menjadi 16. Pada penelitian ini jumlah neuron yang diberikan pada input layer bervariasi dari 10 sampai 21 parameter yang merupakan hasil ekstraksi ciri jumlah neutron hidden layer dipakai pada penelitian ini. Ini adalah perhitungan manual dari Excel. Ada jumlah neuron hiddennya tadi yang saya baca ada 16. Akurasinya 61,5, jumlah neuronnya 15 sampai 15, akurasinya 83,5. Ini ada penentuan parameter input JST-nya ada 6 langkah. Dari ke-6 percobaan yang dilakukan, percobaan keempat dan dengan 12 parameter input menghasilkan hasil penelitian terbaik. Kita bisa lihat gambar di sini dari percobaan tadi. Lalu perbandingan rata-rata akurasinya menggunakan MATLAB, menggunakan Excel untuk perhitungan manual.
Lalu ini adalah script dari penggunaan MATLAB. Jadi kita memasukkan angka perbandingannya, lalu kita masukkan ke dalam aplikasi MATLAB dan akan muncul hasilnya seperti ini. Clustering 1, clustering 2, dan clustering 3. Oke, sekian dari saya. Di sini ada kesimpulannya. Berdasarkan hasil perancangan implementasi dari pengujian pada penelitian implementasi algoritma K-means sebagai metode segmen dalam proses investigasi metode penyakit untuk berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan beberapa penguji, antara lain pengujian select vektor, pengujian nilai close optimal, dan sebagainya. Oke, mungkin ini presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.